أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك ya Nabi Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jumpa kembali pada pengajian rutin kita setiap Ahad subuh. Tentu dengan harapan amunan rahmat dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tiada terputus untuk kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan haji, di penghujung bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru, tahun yang baru, bulan Islam, tahun Islam, Muharram 1445 Hijriah. Tentu kita berdoa mudah-mudahan rezeki kita, keilmuan kita, akhlak kita bisa hijrah ke arah yang lebih baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 4 bulan yang terhormat. Kita sudah mengenalnya, kita sudah mempelajarinya, dan kita sudah mengetahuinya. 4 bulan terhormat itu dikenal dengan sebutan Arba'atul Hurum. Tidak boleh melakukan peperangan di 4 bulan tersebut. Rasulullah Muhammad SAW kalau sudah masuk 4 bulan itu, maka dia tidak melakukan peperangan dengan orang kafir. Ada apa di 4 bulan itu? Ternyata 4 bulan itu 2 bulan pertama seluruh orang yang beriman yang mampu untuk memperingati, menyaksikan, mengenang, mengingat ada pengorbanan agung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bahasa gampangnya melaksanakan haji. Hakikat haji, substansi haji adalah kita menyaksikan ada orang yang teruji, ada orang yang sukses, ada orang yang sempurna bersama keluarganya dalam melalui ujian demi ujian yang Allah berikan. Dan itu adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya. 2 bulan itu adalah Zulqa'dah dan Zulhijjah. Puncak pelaksanaannya 9, 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah.
ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, kita tidak akan pernah sanggup. Dia bersama keluarganya tuntas dan berhasil dari awal sampai akhir, sehingga Allah memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama, Allah angkat kedudukannya sebagai seorang imam. Yang kedua, doa-doanya terijabah. Padahal dia adalah orang terdekat Allah, Nabiullah, Rasulullah, Khalilullah. Tapi doanya terijabah pada saat dia mendapatkan keturunan yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Banyak cercaan, banyak hinaan yang ditujukan kepada dia, sampai berubah tangga, istrinya sudah menopause, belum juga diberikan keturunan. Katanya seorang nabi, katanya seorang rasul, doa tiap hari, tapi belum dikabul doanya. Makanya banyak yang meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak yang lari dari Nabi Ibrahim karena seorang rasul doanya belum dikabul. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin, itu saja yang diminta. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah mau. Sekalinya Allah memberikan berita gembira, baru hadiah demi hadiah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa isibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Allah mengumumkan kepada seluruh manusia bahwa ada orang yang telah teruji, ada orang yang telah tuntas melewati ujian yang sangat berat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mengumumkan Allah, yang mempublikasikan Allah. Karena telah sukses, maka Allah angkat kedudukannya. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau imam bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari kedudukan. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari posisi. Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim tidak pernah ingin mencari jabatan. Allah lah yang menganugerahkannya. Beda dengan kita. Kita selalu mencari posisi, kita selalu mencari jabatan. Bahkan kasak kusuk sana supaya posisinya semakin tinggi. Akhirnya di tengah jalan ditangkap KPK karena dia harus balik modal. Kalau orang sudah ditangkap KPK, apa? Berarti dia mendapatkan jabatannya tidak gratis. Dia harus balik modal. Kemarin di TV One saya melihat sekretaris Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, namanya bagus tadi, Hasan Hasbi. Kalau kita sudah belajar Quran, udah bisa nambah. Dulu dia jadi hakim, jadi sekretaris, pasti jawab itu. Asli itu. Ketahuan. Ya Allah, ya Rasulullah. Saya bingung, itu keputusannya gimana itu? Nanti kita dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah gimana ketika dia memutuskan satu perkara. Ya Allah. Orang yang salah bisa benar. Tempoh hari 13 hakim agung, 13 hakim agung tertangkap KPK. Tempoh hari Bapak sudah tahu, belum ada ketua P3 kalau nggak salah, orang Mahmudi tertangkap KPK karena jual beli jabatan. Siapa yang ingin mendapatkan posisi hak ambil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,
Sini lewat saya tinggal telepon Menteri Agama. Ketangkap basah. Kalau OTT udah susah Pak. Kalau OTT, saya kadang-kadang ya, itu di Kementerian Agama. Saya jadi tahu setelah masuk struktural. Oh begini. Ya. Jadi ingat Al-Quran. Para nabi dan rasul tidak pernah mencari kedudukan, tetapi memang prestasinya, ujian demi ujian yang Allah berikan tuntas, makanya Allah angkat kedudukannya. Tapi kelas-kelas kita tidak bisa pengen dapat kedudukan, ya harus ada upeti, tapi tidak semuanya seperti itu. Ini yang ada di TV aja, yang ada di TV aja. Ya. Padahal udah haji Pak, udah haji. Apa dia tidak memaknai bahwa kita melaksanakan haji, memenuhi undangan Allah, itu kan dalam rangka menyaksikan ada hamba Allah yang Allah angkat kedudukannya, yaitu Nabi Ibrahim, tanpa apa-apa, benar-benar dengan kesabarannya, benar-benar dengan ketawakalannya, keikhlasannya. Gimana ini? Bingung saya. Seperti itu. Nah, Zulqa'dah, Dzulhijjah kita pun menyaksikan ada simbol-simbol di sana. Di Mina ada simbol 3 tubuh. Tubuh Ula, tubuh Wusta, dan tubuh Aqabah. Kalau bahasa manasik haji, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Tubuh bukan sembarang tubuh, itu ada maknanya, ada representasinya. Melempar jumrah, melempar 3 tubuh, artinya maknanya mengusir setan. Dan itu ada tanggalnya, terhitung dari tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 hanya melempar 1 tubuh, Jamratul Aqabah. Kalau tanggal 9 wukuf di Padang Arafah. Semua bermain tanggal, semua bermain bulan. Nah, makanya Pak, Bu, orang-orang dulu, maaf, saya bicara orang dulu. Waktu saya masih kecil, melihat orang tua bangun rumah, itu di atas rumah itu ada padi, ada kelapa, ada bendera. Itu jangan bentar-bentar bid'ah, itu ada maknanya. Ternyata bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah pun kita menyaksikan ada simbol yang bermakna. Nggak sembarangan Pak. Pantesan orang dulu kalau bangun rumah itu ada hitungannya. Orang dulu kalau menikahkan putra putrinya ada hitungannya. Nggak sembarangan. Saya pernah diundang tausiah tanggal 9 bulan 9 jam 9 tahun 2009. Tapi itu hitungan anak sekarang ya Pak. Bukan hitungan orang dulu. Pernah diundang tahun 2015. Tausiah nikah jam 3 subuh. Jam 3 subuh Pak, akad nikah jam 3 subuh. Dulu nggak ngerti, tapi karena sudah mempelajari Quran, jadi paham. Justru yang nggak paham, penghulunya bisik-bisik ke saya. Ini yang mudah nggak tahu diri. Penghulunya, tapi saya nggak mau berdebat. Iya, Pak Ustaz, ada hitungannya. Oh, masa sih? Saya nggak mau berdebat. Jam 3 subuh Pak, akad nikah baru tausiah. Ternyata itu terbukti dalam Al-Quran.
Zulqa'dah Zulhijjah bermain simbol, tapi simbol bukan sembarang simbol. Itu ada maknanya. Zulqa'dah Zulhijjah bermain tempat, yaitu Mina, penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Itu ada tanggalnya, disebut tanggal 10 bulan Zulhijjah. Makanya di kita tanggal 10 menyembelih hewan kurban. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, terakhir tanggal 13 sampai asar. Untuk mengingat, mengenang, memperingati penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Padahal tidak jadi, tapi diperingati. Dan tiap tahun kita memperingatinya. Di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulqa'dah Zulhijjah ada, ini hadiah dari Allah, Pak. Hadiah untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sampai-sampai telapak kaki Nabi Ibrahim dijadikan musholla, dijadikan tempat ritual telapak kakinya. Dan kita jamaah haji ataupun umroh usai melaksanakan tawaf, salat di depan telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Di depan telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya jangan bentar-bentar bid'ah. Sebab pada saat pelaksanaan haji itu semua bermain benda, semua bermain simbol. Tawaf itu mengelilingi Baitullah. Baitullah kalau dibuka kiswahnya adalah batu. Batu kita kelilingi. Kalau bentar-bentar bid'ah berarti banyak orang yang melaksanakan haji melakukan kebid'ahan. Jadi jangan bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar bid'ah. Lihat dulu kronologisnya. Nah, orang-orang dulu yang ada di Indonesia itu juga bermain simbol-simbol. Bentar lagi masuk bulan Muharram, itu bermain simbol. Ada bubur merah, bubur putih. Yang orang dulu tahu kan? Ya, Pak, ya? Itu ada maknanya, ada sejarahnya. Jangan menganggap wah bid'ah nih. Jangan benar. Ada yang tahu kan? Orang dulu tuh kalau udah masuk bulan Muharram ada bubur merah, bubur putih. Ketika masuk bulan Muharram, tradisi Jawa itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pantang pesta, tapi menyantuni yatim piatu. Itu ada sejarahnya. Pantang pesta tanggal 1 Muharram sampai dengan tanggal 10 Muharram, tradisi Jawa. Gak mau lihat pesta, nikahin anaknya resep, enggak mau ya. Tapi menyantuni satu dan anaknya. Kalau di kita pekan yatim, itu ada sejarahnya, Pak. Jangan dibilang, wah, bid'ah loh. Jangan. Memang ayat-ayat ini, ayat-ayat yang tersembunyi hanya orang yang paham aja. Ayat muhkamat kan ayat-ayat yang terlihat, tapi ada ayat-ayat yang tersembunyi dan tidak semua orang melaksanakannya. Ada istilah syura, itu kan diambil dari Asyura. Asyura itu hari yang ke-10 di bulan Muharram. Nanti Bapak bisa saksikan di Aceh ada tradisi Aceh. Di Padang, Pariaman ada namanya tradisi Tabuya. Di Aceh itu ada. Nggak mungkin Pak, itu nggak ada yang mengajarkan, itu tidak mungkin. Islam masuk ke Indonesia itu kan lewat Aceh, Malaka, kemudian Maluku, baru ke Jawa. Siapa itu yang bawa? Itu sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidina Ali. Sedangkan yang diutus Rasulullah ke Eropa itu Sayyidina Umar, sampai ke Jabal Tariq Gibraltar. Sedangkan ke Asia itu Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali ada 6 bulan di daerah Jawa.
Makanya Bapak yang menguasai Sanskerta pasti tahu. Ada dosen UI namanya Herman, belakangnya ada, bisa dilihat dosen UI. Dia mengajar bahasa Sanskerta, mengajar bahasa Sanskerta. Pernah mengadakan seminar, saya hadir 3 kali, saya hadir. Saya pengen tahu itu bahasa Sanskerta. Tulisan Sanskerta. Kan ada Jawa Kromo Inggil ya, itu lebih bagus kan? Kira-kira Bapak ngerti kan? Orang Jawa ngerti kan? Wah, hebat kalau ngerti Pak. Apalagi Sanskerta. Enggak ada yang tahu. Dia tahu, dia pelajari itu. Dia sampaikan. Ada kan istilah kusen di kita? Itu apa? Kusen kan? Itu enggak sembarangan, itu ada sejarah. Itu ada. Oh, kenapa disebut kusen? Itu ada sejarah. Kenapa Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit bisa melawan tentara? Ternyata Jenderal Sudirman itu selain tak pernah putus wudhu, tak pernah putus Senin Kemis, itu dia selalu membaca semacam apa itu, tapi dalam bahasa Jawa. Saya baca, waduh, ini kalau ke Indonesia-nya apa kan gitu? Bahasanya tinggi banget. Dan Sayyidina Ali berkata, bangsa ini akan dipimpin dari tanah ini. Bangsa ini akan selalu dipimpin dari tanah ini. Dan lambang negaranya dari, bahasa itunya apa? Hewan yang ada di langit. Ternyata benar kan? Lambang negara kita burung berbeda. Saya tidak tahu apakah perkataan Sayyidina Ali itu benar atau tidak, bahwa bangsa Indonesia akan dipimpin dari tanah ini. Maksudnya tanah Jawa. Presiden pertama Karno, yang kedua Soeharto, ketiga apa sih? Habibie. Tapi sebentar ya. Setelah Habibie siapa? Ibu, Gus Dur. Ibu Mega. Gus Dur dulu apa Ibu Mega dulu? Gus Dur dulu. Setelah itu Ibu Mega. Setelah Ibu Mega Pak SBY. Setelah Pak SBY Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi saya nggak tahu. Jadi wallahu a'lam apakah itu pernyataan itu benar atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Tapi pesan dia begitu, karena di buku Sanskerta itu, Bapak bisa lihat di Google Herman apa itu. Bapak bisa ketik-ketik kurang itu. Dosen UI, dia dari Jawa yang mengajar bahasa Sanskerta. Sebenarnya memang ada muridnya, ada lah, tapi dikit kan. Tulisan sastra Sanskerta dikit. Ada, tapi itu ini. Subhanallah, masya Allah. Nggak tahu apakah benar atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Bu. Jadi nggak sembarangan. Masuk bulan Muharram, ternyata ada pengorbanan yang agung yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya, Rasulullah bersama keluarganya. Yang paling terkenal bulan Muharram, seluruh mazhab itu menceritakan ada pengorbanan yang agung, yaitu penyembelihan cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, Sayyidina Husain. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tahu karena dikasih tahu oleh Allah. Tatkala putri Rasulullah yang bernama Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Husain,
Nabi memanggil Siti Fatimah, "Ya Fatimah Zahra." Aku berbahagia, tapi aku meneteskan air mata. Siti Fatimah melihat Nabi tersenyum, setelah itu Nabi menangis. Lalu Siti Fatimah bertanya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menangis tidak seperti biasanya?" Kata Rasulullah, "Wahai putriku, nanti cucuku ini akan disembelih." Nabi sudah ngasih tahu. Menangislah Siti Fatimah, "Wahai ayahku, salah apa anakku?" Tidak salah. Karena apa? Karena kebencian. Tanah ini menjadi saksi. Tanah, jadi Nabi bilang tanah apa? Tanah ini dikasih kepada Ummu Salamah, istri Rasul. Istri Rasul, dia bernama Ummu Salamah. "Wahai Ummu Salamah, aku titipkan tanah ini. Apabila tanah ini berwarna merah, maka cucuku terjadi penyembelihan." Nangislah Siti Fatimah. Seperti itu. Dan itu semua hadis menceritakan tanpa ada perbedaan mazhab. Kita tahunya tentang Hasan Husain itu sampai di pundak Rasul ketika sholat. Setelah itu tenggelam ceritanya. Padahal itu ada kisahnya. Menangislah Rasul, menangislah semuanya. Ternyata terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Sayyidina Husain lahir di Madinah. Diundang ngaji oleh Yazid, diundang sebagai guru ngaji oleh Yazid bin Muawiyah di Kufah. Kufah itu sekarang Irak, dulu Persia. Karena diundang sebagai guru ngaji, dia datang bawa keluarga, bawa ponakan, bawa pakde, bawa bule, sebanyak 72 orang. Paling banyak perempuan. Dari Madinah ke Irak naik onta berapa bulan itu. Akhirnya sampai di sana, tiba di sana tanggal 1 Muharram. Sayyidina Husain masuk pintu gerbang satu desa. Bertanya pada penduduk desa, "Apa nama desa ini?" Lalu penduduk desa ini menjawab, "Ini desa Karbala." Kalau Bapak pengen tahu ceritanya secara lengkap, buka Habib Rizik Sihab cerita tentang Karbala. Itu 3 jam beliau cerita tentang Karbala. Habib Rizik, saya lihat di Google, saya salut sama dia, menguasai sejarah. Bisa juga Habib Bahar Smith bicara tentang Karbala. Yang sekarang Habib muda itu, yang sangat berani, itu bicara tentang Karbala. Atau Habib Lutfi. Enak sekarang masuk ada medsos. Kalau baca hadisnya panjang, baca kitabnya panjang, enak dengar Habib Lutfi bicara tentang Karbala. Saya yang panjang mah Habib Rizik 3 jam. Wah, mantap. Subhanallah, Masya Allah. Singkat cerita, ketika Sayyidina Husain masuki pintu gerbang desa yang bernama Karbala, di sana dia meneteskan air mata. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengantarkan
hati pada takdir kami. Kalau memang ini ridhomu, kami ridho ya Allah. Jadi dia sendiri udah tahu. Tapi memang perjalanan hidup ini. Nah, mulai dari tanggal 1 masuk, tanggal 2 bikin kemah, istirahat, tanggal 3 mencari air. Enggak, ternyata air sumurnya dikuasai, nggak bisa, nggak dapat air, nggak dapat makanan, hanya sisa-sisa perbekalan. Makanya orang dulu, ya, sebagian ulama masuk Muharram 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 itu kalau mazhab Maliki puasa tuh bersama ini. Dan kita mah cukup 1 hari aja, yaitu tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Asyura itu artinya 10 Muharram. Dan 10 Muharram itu sejarah Nabi dan Rasul semua. 10 Muharram terpanggalnya Khabib, terbunuhnya Khabib. Terbunuhnya Khabib itu tanggal 10 Muharram. Kemudian terbunuhnya Ashabul Ukhdud, pemuda Ashabul Ukhdud yang dibakar hidup-hidup itu tanggal 10 Muharram. Itu memang itu hari duka. Makanya ada satu daerah, wah kalau udah tanggal 1 sampai 10 nggak mau pesta. Kemudian terpenggalnya Nabi Yahya alaihissalam itu tanggal 10 Muharram. Terbelahnya Nabi Zakaria tanggal 10 Muharram. Dan terpenggalnya cucu Rasulullah itu tanggal 10 Muharram. Jadi ada sejarah. Cuman bedanya Nabi Zakaria terbelah dalam pangkuan istrinya. Nabi Yahya terbelah dalam pangkuan istrinya. Kata Rasulullah, aku wafat dalam pangkuan Aisyah. Fatimah wafat dalam pangkuan Ali wafat dalam pangkuan besar. Tapi Husain wafat dalam tidak ada pangkuan siapa. Jadi tragis. Pas tanggal 10 hari menderita, puncak penderitaannya, kesyahidannya tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Kemahnya dibakar, Sayyidina Husain berdiri, di belakangnya perempuan dan anak-anak. Sayyidina Husain berkata, salah saya apa? Kata Simir bin Jausan yang diutus oleh Yazid berkata, engkau tidak salah apa-apa. Aku tahu kemuliaanmu, aku tahu kemuliaan datukmu. Bahkan aku menyebut dalam salawat datukmu dan keluarganya. Tapi kalau aku tidak menjalankan perintah Yazid, maka aku dan pasukanku yang akan mati. Maafkan aku, wahai cucu Rasul. Anak-anak saya nggak tahu dia ditipu, tapi karena dia tahu takdirnya, dia tidak tahu. Diundang jadi guru ngaji, atau bisa dibantai. Panah, nggak jatuh, 320 anak panah jatuh, enggak terakhir tidak, baru dia jatuh. Melawan enggak. Karena yang jadi musuhnya Islam sendiri. Yazid itu putra Muawiyah putranya Abu Sufyan. Melawan, enggak, saya baru jatuh.
masih hidup. Datanglah sihir dengan membawa pedang. Lalu sihir berkata sambil meneteskan air mata, dia pun tidak sembuh. Akhirnya Sayyidina Husain disembelih sebagaimana sembelihan hewan. Dan tragisnya kepalanya ditancap di tombak, diarah, ditendang. Itu tragisnya. Padahal yang membunuh membaca selawat, dan ayat selawat di dalamnya ada Sayyidina Muslim. Salahnya apa? Itu marah-marah. Habib Rizik marah-marah. Karbala itu bukan dari orang Syiah. Saya yang bilang Syiah gara-gara cerita Karbala. Karbala itu milik umat Islam, bukan milik orang Syiah. Memang kalau udah bicara tentang Karbala, pasti diidentikannya Syiah. Nggak ada hubungannya sih, nggak ada. Itu milik umat Islam semuanya. Saya pernah cerita tentang Karbala dari awal sampai akhir. Saya itu Muslim. Ternyata yang cerita Karbala sama juga sih. Bisa cek, bisa dilihat itu Habib Rizik. Subhanallah, lengkap ya, lengkap cerita tentang Karbala. Nah, demikian yang akan saya sampaikan. Makanya Pak, maaf punten kita mah tahun baru Hijriah malah kirimannya petasan, kembang api, selamat tahun baru Islam. Padahal itu kan duka. Itu belum saya kirim kembali. Selamat tahun baru Islam, kembang api. Kalau tahun baru masih ya apalah, silakan aja itu kembang api. Kalau baru Islam enggak, justru kita mengingat untuk mengenang ada pengorbanan yang agung. Makanya 4 bulan haram, 2 bulan pertama pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, 2 bulan terakhir pengorbanan Nabi Muhammad, sahabat dan keluarganya. Hanya Pak baca sholawat kan satu ayat kan, kama sallallahu ta'ala Sayyidina Ibrahim Sayyidina Ibrahim, itu nggak bisa diputus, itu nggak bisa dipisah. Satu paket Nabi Muhammad dan keluarganya, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu subhanallah. Silakan yang ingin ditanya. Ya, Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak sekalian, saya punya berkaitan dengan ini Pak Ustaz. Apa tadi disampaikan Pak Ustaz tentang masalah kaitan daripada buset itu. Bagaimana juga makanya berapa dari apa? Akan bagus bahasa dia sehingga membicarakan mungkin ya jalan menerangkan kaitan dengan masalah buset. Nanti dia Rasulullah itu kan betul Rasul yang bahasa. Nah, teman-teman dalam itu yang namanya Julia Rasulullah sebenarnya enggak ada katanya. Karena Husain dan Hasan Husain itu 7 Rasulullah itu meninggal pada saat dia sudah belum nikah. Artinya dia belum punya keturunan kalau dalam kalau dalam aturan yang itu ada bisa diminya yang saya katakan seperti Julia kuat dalam dari Arab Islam orang laki-laki itu kita buat laki-lakinya kan karena turunan besar. Nah yang bertanyakan pengertian Julia Rasulullah bisa apa namanya kata Julia Rasulullah turunan Rasulullah dengan Hasan Husain meninggal itu kan putus. Nah itu memang betul-betul tahu di dalam Quran atau tentang itu. Nah ini mungkin tidak pada silakan saya juga berbicara dengan Ustaz. Ini panjang ya, mungkin akan bisa diterangkan. Nah, apakah benar Julia Rasulullah ada? Apakah itu Julia Rasulullah? Ini diskusi Ustaz. Karena harus meninggal atau disambungkan masih muda, kita belum punya meninggal. Berarti kan terus apa namanya Julia Rasulullah. Mungkin ada pertimbangan terkait sahabat Rasulullah. Jadi saya akan apa benar? Kalau saya kasih kepada tanya Ustaz, berkaitan itu nanya, apakah benar ada Julia Rasulullah setelah Hasan bertemu? Kami semua tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat banget. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Haji tetap duduk di sini dulu. Haji? Iya. Iya. Rasulullah Muhammad SAW. Ini tanpa ada perbedaan mazhab. Saya menyampaikannya yang tidak ada perbedaan mazhab. Kata Rasulullah, nanti sebelum hari kiamat tiba akan muncul pemimpin, akan muncul, kalau bahasa kita waktu adil ya, dia bergelar Al-Mahdi, dia dari darahku, dia dari nutfahku, namanya sama denganku, alamnya sama denganku, bahkan wajahnya sama denganku. Tapi dia bukan seorang nabi, dia bergelar Al-Mahdi. Setelah dia hadir, nanti Nabi Isa alaihi salam ini kata Nabi dalam hadis Bukhari bab tentang pemerintahan. Nanti Nabi Isa akan muncul dan sholat berjamaah. Imam Mahdi itu akan jadi imam. Nabi Isa akan jadi imam. Setelah itu mereka mengumumkan tentang kebenaran Islam. Beberapa tahun kemudian, maka hari akhir tiba. Nah, berdasarkan hadis tersebut, itu berarti ada usut punya usut, cerita punya cerita. Itu Imam Mahdi siapa? Ternyata dalam hadis itu ada Pak. Riwayat Ahmad, kemudian riwayat Turmuzi. Cuman ini jarang diangkat, jarang pernah diekspor. Imam Mahdi punya ayah, namanya Hasan al-Baqi al-Ash'ari. Ibunya Imam Mahdi bernama Maika atau Narjis, bukan Najis ya, Narjis. Ya, ibunya tuh. Dia punya ayah ibu, tapi Muhammad ada punya ayah ibu, kecuali yang tidak ada. Nah, Hasan Zaki al-Ash'ari punya ayah, namanya Aliul Hadi. Aliul Hadi punya ayah namanya Muhammad Taqi al-Jawad. Muhammad Taqi al-Jawad punya ayah namanya Ali Ar-Ridho. Ali Ar-Ridho punya ayah namanya Musa al-Kadhib. Musa al-Kadhib punya ayah namanya Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq punya ayah namanya Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir punya ayah namanya Ali Zainal Abidin as-Sajjad. Ali Zainal Abidin as-Sajjad punya ayah itu nih, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu pada wafat, bapak istrinya namanya Fatimah. Memang udah orang dulu namanya sama. Sayyidina Husain punya anak 4. Ali Zainal Abidin as-Sajjad, Aliul A'la, Aliul Asghar, satu lagi perempuan. Dia punya keluarga. Jadi Imam Mahdi itu cucunya Sayyidina Husain. Tidak mungkin Allah menjadikan agama tanpa ada pendampingnya, tanpa ada kejelasannya, seperti itu. Jadi zuriat Nabi ada Pak? Ya Pak ya. Kita nggak Pak. Yang benar orang itu juga sih. Cuma ada. Juga memang Allah menghendaki setelah Hasan Husain yang nggak perlu ada. Hasan Husain itu jujur Rasul itu nggak. Itu dia. Jadi memang cucu Nabi, ya. Dia punya sejarah, Hasan sampai berumah tangga. Nah kalau Hasan Husain itu ada kata. Itu bukan ya. Mudah. Siapa? Hasan Husain jujur Rasul. Udah berumah tangga. Udah. Karena nih kayak sini juga langsung berkeluarga itu bahasa terang ini. Ini nggak putus. Iya, kita mendengar kata cucu sih, cucu yang sampai kepada kita, yang namanya cucu masih bocah. Padahal enggak. Sayyidina Hasan, jadi Rasulullah punya anak Siti Fatimah 5. Dari 7 anak yang hidup cuma 1,
Siti Fatimah. Ada Siti Ruqayyah tapi meninggal, dewasa tapi meninggal. Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu saudara sepupu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak, punya paman, punya bapak Abdullah. Abdullah punya adik Abu Talib. Abu Talib punya anak Ali Karamatul Wajah. Nah, Sayyidina Ali sama Nabi Muhammad jadinya saudara sepupu. Rasulullah punya anak Siti Fatimah, nikah dengan Sayyidina Ali, punya anak Hasan dan Husain. Anaknya 4, 2 laki 2 perempuan. Cuman yang terkenal Hasan dan Husain. Hasan sampai berumah tangga, Husain juga sampai berumah tangga. Bapak mau tahu, Sayyidina Hasan wafatnya dibunuh oleh istrinya, diracun sama istrinya. Sayyidina Husain udah punya istri, udah punya, bahkan pada mau saat menuju ke bawah di bawah, pantangannya di bawah. Dan di tanah Karbala 3 anak Sayyidina Husain wafat. Di mana? Panahnya dari terbang. Satu yang selamat, Ali Zainal Abidin saja. Itu terus dia masuknya sampai Imam Mahdi. Tadi percaya sama Imam Mahdi? Iya, entah ada perbedaan mazhab Imam Mahdi. Semua mazhab mempercayai keberadaan Imam Mahdi. Hanya bedanya ada persoalan kelahiran. Ada yang mengatakan belum lahir, ada yang mengatakan sudah. Perbedaannya cuma di situ aja. Imam Mahdi belum lahir, belum muncul, nanti munculnya hari Jumat di Mekah. Oh silakan. Tapi ada yang mengatakan sudah lahir. Loh, di mana dia? Ada yang mengatakan dalam kegaiban, sebagaimana gaibnya Nabi Isa alaihi. Nanti kita bisa sambung lagi deh ceritanya ya. Itu. Jadi suriah Nabi ada. Itu Habib Rizik itu suriah Nabi yang besar. Subhanallah, Masya Allah. Coba. Ini berbeda dengan teman-teman saya yang juga apa? Mungkin kan ini juga harus mana ya? Percaya. Kita akan mengembangkan ini. Ya. Ada salah kita sedikit atas ini. Masih juga kan manusia tahu. Misalnya masalah di sini teman-teman tahu, teman-teman ini mencari tahu. Ini kan juga. Ya kita berbagi. Ya, ada lagi. Sudah masuk waktu syuruk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi wa nasir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sayyidina wa maulana inna tawajjahna wa istashhadna wa tawassalna bika ila Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.